Nah, pemirsa, ada sosok Muhammad Reza Cordova, peneliti ahli utama Pusat Riset Oceanografi BRIN. Di balik riset sampah laut, kiprah karir Reza dalam peneliti Reza adalah pakar dalam bidang pencemaran laut dan fokus meneliti tentang itu hingga kini. Reza telah menempuh pendidikan di SDN hingga perguruan tinggi di Bogor. Ia merupakan sarjana perikanan tahun IPB 2008, magister ilmu kelautan di Sekolah Pasca Sarjana IPB tahun 2011, doktor bidang ilmu akuatik biosciences dari Tokyo University of Agriculture tahun 2021. Pernahkah kalian menyadari berapa banyak jumlah plastik sekali pakai yang kita gunakan? Karirnya dimulai sejak aktif sebagai pegawai sipil negeri sipil atau PNS mulai 1 Februari 2015 di LIPI. Reza sudah banyak mengkaji berbagai isu sampah di laut, mulai dari pesisir laut hingga laut dalam. Reza menjadi guru besar di usia 37 tahun. Nah, pemirsa, tak hanya Reza, ada juga sosok profesor muda lainnya, Aziz Boing Sitanggang. Saat ini menjadi dosen di Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan Fakultas Teknologi Pertanian atau IPB University Bogor, Jawa Barat. Aziz merupakan sekretaris Lembaga Riset Internasional Pangan Gizi dan Kesehatan IPB University. Latar belakang pendidikan Profesor Aziz adalah sarjana Teknologi Pangan IPB University Indonesia, Master of Science Chemical Engineering and Material Science Yuan-Che University Taiwan, dan Dr. Chemical and Process Engineering Teknik Universiteit Berlin, Jerman. Aziz adalah profesor termuda di IPB yang dikukuhkan sebagai guru besar pada usia 36 tahun 9 bulan. Menurutnya, menjadi profesor adalah jalan yang kita buka sendiri, sesuatu yang disiapkan dan harus distrategikan, bukan karpet merah yang telah disiapkan orang lain untuk kita. Dalam 1 tahun, dia dapat menghasilkan 10 hingga 15 publikasi, bahkan hingga 17. Nah, pemirsa, penasaran kan dengan dua sosok muda ini? Kita langsung saja lempar ke rekan Valencia, akan mengajak ngobrol dua profesor ini yang menginspirasi ya, Valen? Oke, iya Gemma Tanjung, terima kasih. Nah, pemirsa, sekarang ada yang menarik karena saya akan sapa langsung saja. Ada dua profesor yang akan saya undang hari ini. Ini ada Profesor Muhammad Reza Cordova. Prof Reza, selamat pagi, salam sehat. Salam sehat selalu. Boleh, Prof, silahkan duduk, Prof. Kemudian ada juga pemirsa, satu lagi adalah Profesor Dr. Ing Aziz Boing Sitanggang, Guru Besar Muda IPB. Prof Aziz, selamat pagi. Selamat pagi. Sehat, Prof? Sehat, terima kasih. Nah, pemirsa, jadi sedikit berbeda karena biasanya kalau kita sapanya profesor, itu sudah tua identiknya. Kemudian rambutnya mungkin sudah putih begitu ya. Tapi kan itu stereotip ya. Ternyata sekarang tidak seperti itu, pemirsa. Ini adalah dua generasi muda, umurnya masih 36, 37, tapi sekarang sudah menyandang statusnya sebagai profesor. Kita akan ulas lagi lebih lanjut apa yang menyebabkan ini semua bisa terjadi dan bagaimana sebenarnya sumbangsihnya untuk Indonesia. Kita langsung tanyakan saja ya. Jadi saya mau ke Prof Reza. Prof Reza, mengapa menekuni riset sampai sedalam itu, punya ketertarikan luar biasa untuk sampah laut saat ini? Baik, jadi sebenarnya penelitian terkait dengan sampah laut itu tidak dimulai sejak sekarang. Karena kan kalau isunya ini kan baru muncul sekitar 10 tahun terakhir lah ya. Sebenarnya penelitian itu sudah dimulai dari tahun 2011. Dulu ada penelitian kerjasama. Kebetulan mungkin sama Prof Aziz dulu sama-sama di Jerman. Di sana itu terkait dengan isunya itu mikroplastik. Apa sih, kita penasaran. Mikroplastik itu apa sih? Oh, ternyata dia dari sampah plastik yang ukuran makin lama makin mengecil, kemudian masuk ke dalam tubuh gitu. Nah, kemudian tahun 2015 muncul isu bahwa Indonesia merupakan penghasil sampah plastik ke lautan dunia nomor 2 setelah China, kemudian setelah itu negara Asia Tenggara yang lain. Nah, setelah itu saya berpikir sebenarnya dampaknya itu seperti apa sih secara nyata? Dampaknya yang plastik besar, plastik kecil, sampai masuk ke dalam tubuh, ke hewan laut, dan lain-lain. Karena kebetulan kan saya lulusan dari ilmu kelautan, dari marine biology, biologi laut. Apa sih pengaruhnya ke ekosistem laut yang ada di Indonesia? Apalagi Indonesia ini kan 70% adalah laut. Nah, kalau itu terganggu, nanti akan mengganggu juga wilayah
atau ekonomi Indonesia seperti itu. Nah setelah itulah baru mulai menekuni terkait dengan sampah laut khususnya sampah plastik. Oke, jadi ada latar belakangnya kalau kita lihat bagaimana situasi terkini juga ya di Indonesia. Nah, sama dengan Prof. Aziz juga hal yang sama ya kita lihat. Anda terkenal dengan banyak sekali publikasi yang bisa diciptakan, bisa dirilis dalam 1 tahun dan itu pasti penyusunnya luar biasa. Nah, kalau berangkat dari apa yang sudah Anda lakukan, kemudian dengan kondisi hari ini, bagaimana bisa memberikan dampak dari hasil publikasi itu, Prof? Ya, kalau kita meneliti kan biasanya ada penelitian yang sifatnya fundamental, ada penelitian yang sifatnya aplikatif seperti itu. Jadi sesuatu yang kita bangun secara fundamental pasti akan berdampak pada masyarakat. Nah, apa yang telah kita lakukan bersama grup riset saya itu adalah bagaimana kita bisa memproduksi ingredient pangan fungsional yang mana saat ini dinamika industri pangan memang arahnya ke arah sana, di mana masyarakat itu ingin mengkonsumsi pangan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan gizi saja, tetapi juga memiliki fungsi-fungsi fisiologis kesehatan untuk tubuh kita. Nah, berdasarkan ini maka saya ketika balik dari Jerman tahun 2016 mencoba membangun laboratorium sendiri dan mengembangkan riset kami di bidang ingredient pangan fungsional, peptida bioaktif dan Pickering emulsion. Seperti itu. Mas Aziz, di usia belia ini 36 tahun 9 bulan ya, menjadi seorang profesor, kalau publik melihatnya ya, mata masyarakat awam, wah luar biasa keren sekali, 36 tahun bisa jadi seorang guru besar. Untuk Anda bagaimana maknanya? Kalau menurut saya ada 2 hal ya. Yang pertama itu adalah anugerah atau blessing, karena tadi tidak semua orang bisa mendapatkan jabatan akademik ya. Tertinggi seperti ini, tentu saja kita senang, kita bangga, dan ini merupakan blessing. Lalu yang kedua itu jabatan akademik menjadi seorang profesor itu bukan tujuan akhir, tetapi sebuah permulaan untuk kita bisa berkontribusi nyata terhadap masyarakat. Dalam hal ini kita berkontribusi pada perkembangan ilmu dan teknologi, tapi di sisi lain juga sebenarnya kita berkontribusi untuk mendarmakan hidup kita, untuk mempersiapkan mahasiswa kita, penerus bangsa dengan keilmuan yang kita miliki, supaya apa? Supaya mereka menjadi orang-orang yang nantinya bisa berdampak juga untuk kemajuan bangsa. Seperti itu. Kalau Mas Reza, bagaimana Mas? Apa yang menjadi, oh ini spesial sekali loh, di usia muda saya bisa ada di dalam posisi seperti ini, itu kan di mata publik luar biasa, keren sekali. Sebenarnya persis sama-sama dibilang oleh Prof. Aziz, cuman kalau buat saya lebih ke arah, ini tuh kayak bonus. Jadi ini loh capaian kami, sebenarnya tidak hanya capaian saya pribadi, tapi juga capaian dari tim. Kalau tanpa adanya tim, tidak akan bisa sampai tahap ini gitu. Tapi kemudian saya sepakat apa yang dikatakan oleh Prof. Aziz. Pertama yang bisa kita lakukan, kalau kita sudah ada di sebagai tingkat peneliti ahli utama atau misalnya sebagai guru besar, kiprah kita harus lebih banyak. Gitu kan? Jadi kalau dari hasil penelitian kami misalnya katakanlah terkait dengan sampah laut, kemana sih sebenarnya sampah laut ini mau dilakukan, pengelolaannya itu harusnya seperti apa sih? Karena kan kita bisa melihat nih, oh ternyata sampah laut itu asalnya dari daerah A, kemudian nanti akan mencemari daerah B. Nanti kalau misalnya seperti itu, kita bisa memberikan saran kepada pemerintah, ini loh yang sebenarnya bisa kita lakukan, memberikan saran kepada masyarakat, ini yang sebenarnya bisa kita lakukan, termasuk sebenarnya kepada pendekatan dari diri kami pribadi. Oh kami berarti memang harus mengurangi plastik, atau misalnya katakanlah mungkin nanti kita harus kerjasama Prof. Aziz terkait dengan misalnya katakanlah produk plastik yang nanti biobase itu yang memang nanti tidak akan mencemari lingkungan itu seperti apa sih, yang tentu saja harganya murah gitu atau seperti itu. Nah berhubung kami sebagai pegawai negeri sipil, yang bisa kami lakukan pertama tentu memberikan saran kepada masyarakat itu sendiri, kepada pemerintahan terkait dengan kebijakan dan lain-lain. Yang jelas ini bukan satu akhir, tapi tahapan awal, malah buat kami pribadi itu lebih ke arah tangga pertama supaya memberikan dampak yang lebih baik kepada masyarakat. Oke, saya penasaran deh, pada saat memberikan saran, memberikan masukan, pada saat mau menyalurkan itu pemerintah itu mau nggak mendengar kemudian diberikan ruangnya? Baik. Pemerintah sebenarnya mau memberikan ruang, tapi sebenarnya balik lagi tergantung dari kepada siapa kita memberikan saran. Jadi terkadang kita melihat dulu, oh pemerintah itu misalnya kalau kami lebih banyak berkaitan dengan Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi atau dengan KLHK, karena memang kedua kementerian tersebut yang menjadi ujung tombak untuk pelaksanaan pengelolaan sampah laut secara nasional. Dari kedua kementerian tersebut sebenarnya memberikan ruang. Apa sih sebenarnya? Sebenarnya banyak sekali dari pemerintah itu, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang
mereka itu butuh saran, butuh data. Sebenarnya kita mau ngapain sih? Karena kan nggak mungkin nih kita dari pemerintah melakukan satu pengelolaan tertentu tapi nggak ada data. Nah, support kami adalah memberikan data ini. Pemerintah atau KLHK, misalnya kata Bu Menteri, Pak Menteri, jumlah sampah Indonesia itu ternyata sekian. Yang paling banyak itu daerah X, misalnya katakan. Yang bisa kita lakukan, kita harus menangani lebih bagus di sini. Kemudian harus ada pengelolaan yang tepat di daerah ini. Atau misalnya katakanlah meningkatkan dari informalnya yang ada di sana, seperti itu. Sebenarnya memberikan saran, tapi balik lagi. Ketika sudah memberikan saran, terkadang implementasinya ini yang dari regulasi ini yang seringkali agak berat untuk dilakukan karena kurang anggaran dan sejenisnya. Oh, jadi itu tantangan berat. Tantangan beratnya ada pada saat berusaha mengimplementasikan. Betul. Ya. Kalau tadi pemirsa kita dengar apa yang disampaikan dari Mas Reza ya terkait dengan satu kasus yang sudah terjadi. Nanti saya akan ajak Anda kita dengar juga bagaimana cerita Mas Aziz seorang profesor. Tapi kita jeda terlebih dahulu pemirsa, tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Permasalahan sampah di Indonesia hingga saat ini belum ada penyelesaiannya. Data BRIN menyebut jumlah sampah plastik yang terbuang hingga ke laut mencapai 8 juta ton dalam setahun. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita ikuti laporan Ardilase dan juru kameranya dari Muara Angke, Jakarta Utara. Permasalahan sampah di Indonesia seakan-akan tidak ada penyelesaiannya. Bahkan berdasarkan data yang disampaikan oleh BRIN, 8 juta ton sampah terbuang dan bahkan sampai ke laut. Tentunya dikatakan oleh BRIN 70% dari sampah yang terbuang di air ini, artinya baik itu di sungai maupun di laut, ini berasal dari aktivitas masyarakat yang berada di daratan yang membuang sampah ke air. Dan seperti kita saksikan di tempat saya berdiri saat ini, yaitu di pesisir pantai Muara Karang. Kalau kami melihat ataupun kami pantau di pesisir pantai Muara Karang ini terpenuhi oleh sampah. Padahal berdasarkan pantauan kami, daerah ini merupakan daerah yang padat penduduk. Dan berdasarkan data juga yang disampaikan oleh BRIN, 60% sampah yang dibuang ke air, yaitu dari sungai hingga ke laut ini merupakan sampah sekali pakai. Seperti yang kita lihat juga di sini ada kemasan air minuman. Lalu kalau kita lihat ada sachet makanan, pembersih, dan juga sachet plastik-plastik sekali pakai lainnya. Yang tentunya ini merupakan buangan dari aktivitas masyarakat yang berada di daratan, lalu membuang ke sungai hingga sampai ke Muara Karang ini. Keberadaan sampah di air, baik itu di aliran sungai, bahkan di laut, ini tentunya dikatakan sangat berbahaya untuk manusia. Bahkan berdasarkan informasi terakhir telah ditemukannya mikroplastik. Mikroplastik ini adalah plastik berukuran sangat kecil, ya ini kurang dari 5 mm. Bahkan ini telah ditemukan di perairan dan juga ditemukan di makanan yang kita konsumsi sehari-hari seperti dari ikan ataupun dari hasil laut yang lainnya. Tentunya permasalahan sampah ini menjadi perhatian kita semua. Untuk pemerintah, bagaimana mencari cara untuk menangani permasalahan sampah di Indonesia. Dan untuk kita sebagai masyarakat, kita harus memilah sampah dan juga kita tidak membuang sampah sembarangan. Tentunya ini untuk menjaga kesehatan bersama. Dari Jakarta, Ardilase, Agustin Lawrence, Metro TV. Itu tadi pemirsa kita sudah lihat ya bagaimana situasi di Muara Angke, bagaimana sampah-sampah yang itu sebenarnya produksi manusia juga dari kegiatan rumah tangga, kegiatan apa saja yang berujung menjadi seperti itu. Betul begitu Mas Reza, 8 juta ton per tahun? Iya betul, secara global kalau yang kita lihat, karena kan manusia ini banyak nih, ada sekitar 7,5 miliar penduduk dunia yang hidup di sana, kemudian pengelolaannya juga tidak sebagus itu. Gitu, apalagi yang ada di Indonesia gitu. Di Indonesia kalau kami malah mencatat sebenarnya tidak terlalu banyak kalau kita bandingkan dengan 8 juta ton tadi ya. Tapi rata-rata antara dari tahun 2018 sampai tahun 2023 itu sekitar 483 ton per tahunnya. Walaupun memang jumlahnya menurun ya, 2018 itu sekitar 615.000 ton, menurun hingga hampir 400.000 ton di tahun 2023 dari data kemarin. Menurun 41%.
tetapi jumlahnya masih sangat banyak dan makin lama makin menumpuk dan membahayakan ekosistem laut yang ada di Indonesia. Itulah mengapa perlu ada solusinya. Mungkin tidak bisa drastis ya menghilangkan Betul. sampah itu, tapi mungkin pelan-pelan tapi pasti. Betul. Kalau Mas Aziz, dalam bidang ilmu yang Anda tekuni, di antara semua sekian banyak permasalahan yang ada di Indonesia, permasalahan apa yang mungkin membuat hati terketuk sebagai seorang profesor? Permasalahan harus ada solusinya. Ya, kita akhir-akhir ini kan melihat banyak ya jenis-jenis berbagai jenis penyakit tidak menular atau PTM seperti diabetes, heart failure, terus habis itu tekanan darah tinggi dan segala macam. Nah, biasanya kan diakibatkan oleh perubahan gaya hidup dan seterusnya. Nah, penelitian-penelitian yang kita kembangkan di laboratorium itu adalah bagaimana memproduksi ingredient pangan fungsional yang mana itu bisa membantu untuk mengembangkan yang disebut dengan pangan fungsional. Pangan fungsional itu sendiri definisinya adalah pangan yang dikonsumsi seperti biasa, tetapi tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi atau nutrisinya saja, di samping itu juga memiliki dampak fisiologis positif bagi kesehatan tubuh manusia. Nah, kita melihat tren ke arah ke depannya gitu ya, industri pangan akan bergerak ke sana. Karena apa? Karena memang tuntutan daripada konsumen hari-hari ini mereka tidak hanya ingin kenyang, tapi mereka ingin bagaimana mereka produktif dalam artian bahwa mereka bugar, sehat. Seperti itu. Nah, oleh karena itu kita coba kembangkan ingredient-ingredient pangan fungsional untuk dapat dikembangkan nantinya sebagai pangan fungsional memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini. Saya paham sih, mungkin ada di kalangan misalnya katakanlah kalangan perempuan, kalangan ibu-ibu begitu ya. Mungkin bapak-bapak juga termasuk di dalamnya. Kalau makan maunya yang sehat, kenyang, kemudian tetap bisa beraktivitas, bugar, tidak bikin gendut misalnya begitu kan? Ya. Oke. Itu aplikatifnya ya pemirsa. Betul. Tapi Mas Aziz, sejauh ini sosok siapa yang menginspirasi Anda sampai hari ini dengan pencapaian luar biasa ada di posisi menjadi seorang profesor muda? Saya lahir di sebuah kota kecil, ya daerah Pematang Siantar, Sumatera Utara. Dulu waktu kecil, waktu SD suka dan sering diperdengarkan cerita tentang Bapak almarhum B.J. Habibie. Ya, lalu setelah itu ketika saya kuliah di TU Berlin, Jerman pada saat 2013-2014 punya kesempatan bertemu langsung dengan beliau dan bercerita dari pengalaman beliau. Nah, dari segudang pengalaman beliau yang sangat menginspirasi, saya itu berpikir barangkali jika saya memetik sedikit saja dari pengalaman itu dan tarik ke dalam hidup saya dan saya coba berkontribusi dalam hal itu, mungkin akan menjadi suatu kesenangan tersendiri dalam hidup saya. Nah, oleh karena itu itulah yang mendasari saya kembali ke Indonesia 2016 untuk membangun laboratorium sendiri dan untuk melakukan penelitian-penelitian yang tadi saya sampaikan. Jadi memang beliau merupakan salah satu inspirasi untuk saya bisa melakukan penelitian dan juga berkiprah di dunia akademisi. Biasanya orang mengatakan keren loh kerja di luar negeri. Anda tidak mau melakukan itu juga? 2016 saya lulus memang ada tawaran dari perusahaan Belgia, Vision Technology. Itu seperti perusahaan inkubator teknologi seperti itu. Tetapi pada saat itu saya sebenarnya memang sudah pegawai negeri sipil ya. Tadi yang disampaikan Pak Reza di Institut Pertanian Bogor, IPB University. Saya kalau dikatakan secara tawaran, secara ekonomi sangat menarik sekali. Tetapi saya punya komitmen untuk kembali ke bangsa karena apapun itu kontribusi kita sekecil apapun itu bila kita aplikasikan atau kita terapkan di negara kita sendiri itu mungkin akan berdampak mungkin tidak dalam hidup saya tapi mungkin untuk generasi selanjutnya. Jadi itulah salah satu hal yang mendasari mengapa saya kembali ke Indonesia. Kalau Mas Reza, siapa sosok yang menginspirasi orang-orang terdekat ataupun yang tidak begitu dekat membuat Anda mau sampai menjadi hari ini? Yang ada dua paling tidak. Pertama tentu kedua orang tua saya, karena kebetulan saya lahir di keluarga akademisi. Jadi memang beliau menginspirasi saya untuk terus belajar dan belajar. Tapi untuk jadi gelar guru besar atau peneliti utama atau jadi profesor itu bonus saja. Kemudian yang kedua, yang saya ingin kejar sebenarnya salah satunya adalah Profesor Richard Thompson dari Plymouth University dari UK. Beliau adalah bapak, the founding father of microplastic, karena memperkenalkan istilah terkait dengan mikroplastik itu tahun 2004 atas dasar istilah yang beliau kemukakan seperti itu. Nah, kebetulan kami sekarang lagi ada kerjasama bareng dan ini seperti mimpi yang tercapai dan kemudian terima kasih. Saya pikir tadinya mungkin seorang profesor kan terkadang kan mungkin di lab kemudian tidak terlalu banyak, tapi ternyata ketika kami berdua bersama tim ke lapangan, kemudian beliau betul-betul mau
kategorisasi sampah, mengambil sampah betul-betul, kemudian diving bareng, jalan bareng, ngambilin sampah. Oh ini caranya seperti ini, caranya seperti ini. Masuk ke dalam gorong-gorong atau selokan, mengambilin sampahnya yang ada di sana. Saya kaget, kok ternyata mau seperti ini. Oh ternyata betul-betul saya mau jadi profesor yang seperti ini. Jadi tidak hanya mencari tulisan, tetapi juga bisa beraksi betul-betul yang ada di lapangan. Tapi satu lagi, seperti yang dibilang sama Pak Aziz, saya betul-betul terinspirasi ketika, karena kan tidak banyak ya profesor yang mau betul-betul terjun langsung. Kalau misalnya sudah profesor, terkadang kan capek. Atau seperti apa, mumpung kita masih muda, energi masih banyak, kenapa nggak sekalian terjun langsung, ngobrol langsung sama pemulung lah, atau melakukan yang lain, nyebur ke sungai, ngambilin sampah. Semua mau dilakukan. Semua mau dilakukan. Cerita dong sedikit aja Mas Reza, pada saat pertama kali kerja bareng sama orang yang menginspirasi, gimana sih rasanya? Merinding. Jadi merinding ya. Pertama dulu ngobrol, saya nggak nyangka. Dulu mengajukan penelitian bareng, proposal bareng, ketemu baru di Zoom aja. Di Zoom meeting itu rasanya, kok keren ya gitu. Deg-degan. Deg-degan. Pas ketemu pertama ke Indonesia, wah ternyata seperti ini loh. Gitu. Dan beliau ternyata betul-betul ketika datang ke Indonesia, oh ternyata seperti ini. Saya mau jadi seperti yang kayak beliau. Oh oke. Jadi ada ya cita-cita ya, ada seorang target sosok yang menginspirasi dan mendorong ya supaya bisa jadi seperti itu. Nah sekarang saya mau nanya Mas Aziz, apa pesan untuk peneliti muda? Orang-orang yang saat ini masih muda, posisinya sebagai akademisi, mau juga untuk menjadi seperti kalian berdua, katakanlah seperti itu, apa pesannya? Saya pernah baca buku ya, ada kata yang bagus itu, seperti anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa mudanya. Itu berbicara masalah bagaimana kalau pahlawan mau perang, dia harus mempersiapkan segala perlengkapannya kan, termasuk anak panahnya. Jadi anak muda menurut saya itu seperti anak panah, harus dipersiapkan, harus ditempa, melewati proses yang benar, supaya apa? Supaya hasilnya benar, seperti itu. Nah, dalam hal ini menurut saya, pesan saya kepada generasi muda ya, saya nggak mau bilang anak-anak muda karena saya masih muda. Jadi kesannya tidak terlalu tua gitu ya. Yang pertama itu adalah kita harus memiliki kompetensi, kita harus memiliki keterampilan, kita harus memiliki pengetahuan. Dan itu hanya bisa kita lakukan lewat proses pembelajaran yang kita lewati. Itu yang pertama. Lalu yang kedua itu adalah kita harus punya komitmen untuk membangun bangsa. Karena kalau bukan kita yang membangun bangsa, tidak akan ada lagi orang yang mau membangun bangsa kita. Lalu yang ketiga itu adalah ketika melakukan penelitian, apapun itu, dengan kondisi keterbatasan atau tantangan sistem yang kita miliki saat ini, cobalah untuk membuka mata dan benar-benar melihat bahwa selalu ada hal yang positif. Jadi kita harus merespon positif atas lingkungan, kondisi yang ada. Lalu yang terakhir itu adalah miliki ketekunan. Nah, karena ketekunan itulah nanti yang akan membawa kita sampai pada titik di mana kita layak untuk mendapatkannya. Dan satu lagi yang ingin saya sampaikan juga, menjadi peneliti kita mungkin bisa salah, tetapi jangan berbohong. Karena itu hal yang paling krusial di dalam dunia akademisi. Menjadi salah itu sesuatu yang wajar, manusia tidak luput dari rasa salah. Tetapi ketika kita sudah mulai memanipulasi, kita berbohong dan ini dan itu, menurut saya disitulah letak di mana kita akan mengalami kejatuhan. Saya rasa itu. Kalau itu pesan dari Mas Aziz, kalau dari Mas Reza? Sepertinya semua sudah diambil. Kasih satu. Ya, satu yang aja saya mungkin. ingat itu dari satu buku. Kita harus disiplin. Ketika kita disiplin sekarang, apa yang kita lakukan sekarang ini akan menentukan untuk masa depan kita. Jadi kalau misalnya kita melakukan kedisiplinan sekarang, kita pertahanan, eager untuk melakukan hal tersebut terus-menerus, kita akan menikmati hasilnya di masa yang akan datang. Jadi memang seperti yang tadi Prof. Aziz bilang, kita sebagai anak muda dan juga anak muda yang lain, kita harus betul-betul bertahan ada di sana dan mempertahankan. Kalau kita punya cita-cita dan kita sudah memilih jalur tersebut, kita pilih. Kita nggak boleh menyesal apa yang ada di masa lalu. Dan kita harus disiplin, nanti kita akan mendapatkan buahnya di masa depan, mau itu buahnya kecil, mau itu buahnya besar, atau apapun, kita harus menikmati itu. Dan yang jelas, kita harus nikmati apa yang kita jalani sekarang. Kalau misalnya tanpa kita nggak menjalani itu, love what you live what you love. Kan seperti itu kan? Ya. Itu mungkin.
Oke, jadi ada banyak pesan-pesan yang bisa didengarkan dan bisa diserap oleh banyak peneliti muda, akademisi muda, anak-anak masih muda. Dan ada ternyata contoh-contohnya yang di usianya masih 36, 37 sudah menyandang 2 profesor paling muda, guru besar paling muda yang ada di Indonesia. Saya mau mengucapkan terima kasih Mas Aziz, terima kasih Mas Reza karena sudah bergabung bersama kami pagi hari ini di Selamat Pagi Indonesia, memberikan perspektif, cerita baru, mudah-mudahan semakin banyak lagi orang-orang yang terinspirasi menjadi profesor di usia muda dan berdampak untuk Indonesia. Terima kasih Mas-mas. Pak Pemirsa, nanti saya jeda, Selamat Pagi Indonesia masih akan kembali untuk Anda dengan ulasan lain, tetaplah bersama kami.